Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis keuangan perusahaan PT Kalbe Farma Terbuka tahun 2023. Terima kasih kepada Bu Mela yang sudah mengizinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Atarik Yafis Adafa dengan NIM terakhir 290. Selanjutnya ada Alif Fia Zahra dengan NIM terakhir 281. Yang terakhir ada Anissa Rahma dengan NIM terakhir 308. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Alifia. Ya, untuk pembukaan, jadi ada identitas perusahaan dari PT Kalbe Farma Tbk. Jadi untuk PT Kalbe Farma sendiri ini berdiri pada tahun 1966 dan fokus di bidang usaha farmasi. Lalu untuk kantor pusatnya berada di Cempaka Putih, Jakarta, dan untuk pendirinya adalah Benjamin Setiawan. Jadi PT Kalbe Farma ini adalah sebuah perusahaan publik produk kesehatan. Visi Kalbe sendiri adalah menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik secara global yang dilandasi oleh inovasi kekuatan merek dan manajemen yang unggul. Dan untuk misi perusahaan Kalbe sendiri adalah untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atari. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. PT Kalbe Farma Tbk mengalami kenaikan pada setiap akun di dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama ada aset. Total aset lancar PT Kalbe Farma Terbuka tahun 2023 sebesar 15.917.724. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 792.505 dari tahun 2022 sebesar 16.710.229. Selanjutnya, total aset tidak lancar PT Kalbe Farma Terbuka untuk tahun 2023 sebesar 11.139.844. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 608.761 dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 10.531.083. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek PT Kalbe Farma Terbuka pada tahun 2023 sebesar 3.243.168, mengalami penurunan sebesar 1.187.870 dari total tahun sebelumnya sebesar 4.431.038. Liabilitas jangka panjang PT Kalbe Farma Terbuka pada tahun 2023 sebesar 694.377.627 mengalami penurunan 18.566.736 dari tahun 2022 sebesar 712.946.363. Selanjutnya ada ekuitas. Total ekuitas PT Kalbe Farma Terbuka pada tahun 2023 sebesar 23.120.022 mengalami kenaikan 1.022.694 dari tahun 2022 sebesar 22.097.328. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi untuk akun yang pertama, pos yang pertama yaitu ada penjualan neto. Nah, di sini penjualan neto pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,5 miliar atau sekitar 5,2% jika dianalisis menggunakan analisis horizontal. Lalu selanjutnya ada beban pokok penjualan yaitu pada tahun 2023 mengalami peningkatan
sekitar 1,4 miliar atau 8,1% dibandingkan dengan 2022. Nah, beban pokok penjualan ini mengalamikan atau peningkatan disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan bauran portofolio produk. Selanjutnya, yang ketiga ada beban usaha. Jadi beban usaha ini adalah total dari beban penjualan, lalu beban umum dan administrasi, dan beban penelitian dan pengembangan. Nah, pada beban usaha mengalami peningkatan juga sebesar 26,7% atau sekitar 656 juta. Nah, yang disebabkan oleh kembalinya berbagai aktivitas pemasaran dan operasional secara offline. Selanjutnya, yang keempat ada laba operasional. Laba operasional sendiri ini merupakan total dari laba bruto dan pendapatan operasi lainnya, dan dikurangi dengan beban usaha dan beban operasi lainnya. Nah, pada laba operasional ini mengalami penurunan sebesar 22,6%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penjualan bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan beban operasional. Selanjutnya, pada laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 671 juta atau sekitar 19,5% karena kenaikan harga bahan baku dan peningkatan mobilitas offline. Selanjutnya, yang terakhir ada penghasilan komprehensif lain. Pada penghasilan komprehensif lain ini mengalami penurunan sebesar 61,8% karena adanya rugi yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual. Sehingga pada laba komprehensif tahun berjalan juga mengalami penurunan akibat dari penurunan penghasilan komprehensif lain ini. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Untuk ekuitas dari perusahaan PT KB Pharma dari tahun 2021 sampai 2023 terus meningkat. Ini pada tahun 2023 total ekuitas mencapai 23 triliun 120 miliar 22 juta 10.215 rupiah. Hal ini disebabkan oleh kepentingan non-pengandarian, selisih kurs, dan laba yang belum direalisasikan yang terus berubah tiap tahunnya. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Untuk arus kas dari PT Kalbe Farma terbagi menjadi 3, ada dari aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas operasi. Pada arus kas aktivitas operasi pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 128,6% menjadi 2.907. Terutama hal ini disebabkan oleh kenaikan kas yang dibayarkan dari pelanggan. Untuk selanjutnya ada dari aktivitas pendanaan. Pada aktivitas pendanaan di tahun 2023 meningkat sebesar 1,6% menjadi 2,444 miliar. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek. Dan untuk yang terakhir ada dari aktivitas investasi. Pada tahun 2023 di aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 16,8% menjadi 1,141 miliar. Hal ini karena akuisisi entitas anak yaitu PT Aventis Pharma yang dilakukan oleh perseroan tahun 2022. Bisa dilihat pada tahun tahun 2003 PT arus kas pada PT Kalbe Pharma mengalami penurunan sebesar 677
triliun 297.858.957 rupiah, yang di awal tahun sebesar 3.949.854.987 menjadi 3.232.420.596.769 rupiah. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat tentang informasi detail dari detail perusahaan, dasar aturan penyusunan laporan, perubahan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh PT KB Pharma, informasi detail kas dan setara kas, dan informasi detail lainnya dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh PT KB Pharma Tbk. Selanjutnya diserahkan kepada Atarik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.